bahan material berbahaya. Boleh ada yang ini, yang apa? Yang sudah oke. Brananda dari departemen apa, Mas? Oke, informatika. Brananda dari informatika. Yang lain? Brananda semester berapa? Kalau Pak Fuad itu dosen informatika atau sistem informasi ya? Pak Rido itu apa? Informatika apa? Sekarang soalnya dulu sistem informasi sama informatika, sekarang mah ada teknik komputer ya. Ada apa lagi? Fakultasnya. Bedanya apa, Mas, itu, Mas? Kamu informatika ya? Ada di sini yang informasi? Nggak ada. Oke, pengen tahu aku. Belum tahu sih, baca-baca tapi belum paham. Mungkin dari mahasiswa lebih ini. Nah, Hazardous waste itu ada itu karena kalau ceritanya manusia itu kan kalau aku belum share screen ya. Kalau zaman dulu itu kan kita semua masih ini ya, masih menggunakan bahan-bahan alami begitu ya. Jadi nggak ada kalian tahu perkembangan hidupnya manusia ya, dari mulai primitif, kemudian tradisional, kemudian mulai mengenal ada teknologi, ingin membuat sesuatu yang massal, kemudian juga lebih canggih, lebih ini gitu ya. Akhirnya ilmu pengetahuan berkembang dan sebagainya. Akhirnya untuk meneruskan atau memenuhi kebutuhan manusia tadi adalah barang-barang yang sebagian asalnya dari alam gitu ya, tapi terus dimanfaatkan menjadi dimurnikan, kemudian dengan sikap yang dimurnikan itu jadi logam gitu, dan akhirnya juga dipakai jadi tadi yang dari informatika kan kamu punya laptop, ini ada HP, di dalamnya itu kan ada beberapa komponen-komponen ya, ada bahan beracun dan berbahayanya gitu. Ya. Yang dari kimia siapa, Mbak Mas? Adakah? Dari kimia nggak ada ya semester ini. Nah, kalau apa itu? Bentar, ini saya matiin aja ini saya. Oke. Dari kimia nggak ada ya, dari teknik kimia ada? Ada kan? Dari teknik kimia? Ya. Nggak ada juga. Oke. Jadi apa sih sebenarnya bahan berbahaya dan beracun gitu ya. Nah, sebelum saya bicara tentang berbahaya dan beracun, itu materi sekarang ini ada yang disebut toksikologi lingkungan kerja. Nah, toksikologi itu apa sih? Gitu. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun dan efeknya dengan tujuan untuk mencegah racun tersebut tidak menimbulkan efek atau berdampak pada manusia gitu. Kemudian di sini, nah namanya aja sudah hazardous material ya, bahan
bahasa Indonesianya bahan berbahaya dan beracun gitu. Udah ada racunnya kan istilahnya, jadi dia pasti punya toksisitas, yaitu kemampuan atau punya kapasitas atau daya dari material tersebut untuk menimbulkan kerusakan di tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan gitu. Nah, kalau hazard ini kan kita sudah bicara tentang bahaya ya, kemungkinan suatu material dapat menimbulkan kerusakan atau jejas pada kondisi tertentu. Nah, di sini ada lagi yang disebut itu bahan berbahaya dan beracun. Nah, saat bahan berbahaya itu digunakan gitu ya dalam satu proses gitu, tentunya bahan tersebut itu pasti punya sisa. Nah, itu yang disebut sebagai hazardous waste. Sama-sama hazardous waste maupun hazardous material itu harus dikelola dengan hati-hati agar karena dia beracun dan berbahaya dan beracun harus dicegah gitu ya agar tidak mudah kontak dengan kita, kemudian tidak efeknya tidak lebih besar dan sebagainya. Oke, sebentar saya. Ya, kemudian kalau kita bicara toksikologi gitu ya, kita kemarin sudah bicara tentang apa itu tubuh manusia gitu. Gimana tubuh manusia itu punya satu sistem ya yang mana entry-nya itu ya adalah di mana di mulut, kemudian ada semua tubuh kita kan berpori ya, tapi yang ini itu ada yang terbuka, ini tuh mata, kemudian apa itu mulut, telinga, dan apa itu bagian alat vital kita. Nah, di sini kalau kita Mohon maaf Bu, suara Ibu termute. Oke. Ya, jadi efek fisiologis pada pekerja itu bisa dibedakan menjadi karena kegiatan industri dan non industri gitu ya. Nah, kalau cara masuknya kalau lewat mulut itu non industri, kalau inhalasi kemudian saluran pernafasan itu bisa dari industri, kemudian pemaparan kalau yang non industri ini akut biasanya ya, karena apa? Karena tidak dikelola dengan baik gitu. Jadi memang keracunan atau tidak sengaja begitu. Tapi kalau di lingkungan kerja biasanya efeknya kronis. Jadi ini yang efeknya itu dipengaruhi oleh beberapa ini. Selain itu zat yang masuk itu juga mengakibatkan perbedaan tersebut. Apakah zat tersebut racunnya daya racunnya sangat tinggi atau tidak. Kemudian setelah cara masuknya, kemudian kapasitas dari bahan kimia tersebut, di mana di sini dari bahan kimia tersebut yang bisa berbahaya itu dipengaruhi oleh seberapa toksik bahan kimia, kemudian sifat bahan kimia. Ada bahan kimia yang mudah menguap gitu ya, ada bahan kimia yang langsung berubah bentuk gitu ya, itu juga ada. Kemudian bahan kimia yang sifatnya dia tidak bisa terurai jadi apapun gitu. Ada yang mudah teroksidasi, tidak mudah terurai tapi dia sifatnya akumulatif gitu ya, itu bisa. Kemudian
bagaimana dari probabilitas absorpsinya, kemudian seberapa tinggi intensitas paparan bahan kimia tersebut terhadap si pekerja tersebut, apakah dia ini selama 1 jam atau 2 jam atau terus-terusan selama bekerja itu ada di terpapar bahan kimia tersebut. Kemudian konsentrasi dari bahan kimia tersebut, tingkat paparan dari bahan kimia tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana pengendalian yang sudah dilakukan. Pengendalian di dalam di sini apakah bahan kimia tersebut dieliminasi dampaknya mungkin dengan diberikan bahan kimia tertentu atau pengencer atau bisa jadi si pekerjanya memakai APD sehingga tidak berkontak dengan bahan kimia tersebut. Nah, mungkin di antara kalian pernah ada yang saya nggak tahu ya, tapi ada orang yang sangat sensitif terhadap bahan kimia gitu ya. Saya termasuk kalau cat itu sampai agak lama saya baru bisa masuk, langsung terasa ini catnya itu kalau baru seminggu gitu teman-teman saya itu nggak merasakan, saya masih merasakan gitu. Termasuk juga terhadap itu pewangi-pewangi yang yang tidak yang dari bahan kimia itu ya. Saya udah lama sekali berpuluh tahun ya itu ada, dulu masih harganya mahal sampai ini nggak pernah pakai. Karena apa? Karena saya meyakini itu adalah bahan kimia, bahan ini dan harganya murah kan ya. Jadi langsung pusing saya kalau kena mobil, kena wangi-wangi itu gitu. Dan saya nggak mau menggunakannya karena itu bahan kimia gitu. Saya nggak tahu tingkat toksisitasnya apa, termasuk juga di bangsanya kapur barus dan sebagainya. Kalau kita bisa menggunakan barang-barang alami sebenarnya. Di mobil itu juga wangi kok, dipotongin pandan sama jeruk gitu, atau kopi itu juga nggak membuat ini. Dan kalau kamar atau barang pakaian kita sering kita bersihin, mobil ini pasti juga nggak bau. Jadi ini beberapa hal yang mengakibatkan itu. Nah, kenapa bahan kimia itu ya karena dia bahan asing ya. Jadi semua bahan yang tidak sebenarnya istilahnya xenobiotik ya. Jadi senyawa tersebut itu nggak dibutuhkan oleh tubuh manusia ataupun hewan ataupun ini gitu, tapi terhirup gitu, jadi menjadikan dia jadi bahaya di tubuh kita, yang tadi bisa masuk lewat saluran pernafasan, kulit atau mulut dan masuk ke saluran pencernaan. Mungkin di sini ada pernah mengalami keracunan gitu, itu kan luar biasa ya. Kalau bahan kimia terus membuat racun terus bisa keluar gitu oke, tapi kalau ininya itu masuk sianida, kalian masih ingat nggak kasus kopi sianida itu kan efeknya akut ya bahan kimia tersebut, jadi sedikit aja langsung kena gitu. Kemudian kalau apalagi ya, kalau misalnya keracunan, ada yang pernah keracunan mungkin mau men-share pengalamannya? Kalau saya belum pernah sih keracunan bahan kimia gitu, tapi ada teman yang pernah melihat teman yang keracunan itu ya memang luar biasa gitu ya, meminum asam ya, asamnya sih Mas ini dia nggak ngerti gitu ya, tapi bukan asam kuat sih, tapi ya sempat ini dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit dan oke, tapi ya sempat harus ditangani dengan cepat gitu. Nah, efek dari bahan kimia yang
apakah dia akut, subakut, atau kronis itu tergantung pada intake bahan berbahaya tersebut bagaimana, kemudian munculnya gejala seperti apa, kemudian lamanya gejala seperti apa. Jadi ini yang bisa kita sebut apakah dia akut, subakut, atau kronis. Nah, kemudian besarnya intensitas atau keracunan jadi zat-zat tadi itu tergantung dari dosis. Dosis itu jumlah racun ya yang masuk ke tubuh kita. Nah, kalau kita bicara dosis itu sangat tergantung juga dengan berapa berat badan dari si makhluk tersebut, manusia itu gitu ya. Sehingga dosis itu satuannya biasanya miligram per kilogram berat badan gitu. Kemudian absorpsi, mudah tidaknya racun tersebut diserap oleh tubuh, kemudian bagaimana racun tersebut tersebar ke dalam tubuh. Ada racun yang dia tidak mudah tersebar gitu, tapi ada racun yang masuk ke saluran pencernaan, kemudian dia bisa masuk ke aliran darah itu juga ada. Kemudian bagaimana reaksi tubuh kita, kemudian pathway dari farmakokinetika di dalam tubuh, setiap bahan kimia itu berbeda-beda dan itu bisa menentukan distribusinya, kemudian sensitivitas dan akumulasi dalam tubuh seberapa. Ini bahan beracun itu bisa mempengaruhi tubuh kita dengan beberapa hal ini, seberapa besarnya ya. Nah, ini ada selain ini tadi, kalau ini kan dari racunnya ya, dari sifat dari zat tersebut. Namun si tubuh itu sendiri itu juga bisa mengefek gitu ya. Usia, jenis kelamin, kemudian berat badan, bahkan mungkin suku atau ras ya. Gen dari tubuh tersebut. Ini ngomong soal racun, bahkan virus virus corona itu juga kemarin ada penelitian yang sudah diinikan di jurnal gitu ya, bahwa ternyata ada faktor gen yang mengakibatkan apakah si orang tersebut itu kalau kena virus itu dia apakah mengefek dengan baik dengan cepat atau tidak gitu. Makanya ada yang itu sangat tergantung itu ini ya gen gitu ya, ilmunya mungkin belum sampai, apalagi COVID ini kan juga baru ya, jadi juga masih banyak penelitian yang harus itu ternyata faktor gen itu mempengaruhi. Nah, kemudian portal entry-nya apakah dia lewat mulut atau terhirup, itu juga frekuensi pajanan, seberapa sering dia terpajan gitu ya. Kemudian interval waktu paparannya. Lalu kecepatan ekskresi. Kalau kita keracunan langsung tertolong, langsung dikeluarin, itu ketemu tim medis ini keluar itu masih kemungkinan efeknya nggak besar, tapi kalau enggak gitu ya bisa mengakibatkan hal yang ini ya fatal ya. Kemudian adanya zat lain yang mempengaruhi. Ada beberapa zat kimia yang bisa kalau bertemu itu dia saling mempengaruhi dan meningkatkan daya bahayanya itu. Kemudian tingkat toksisitasnya, toksisitas itu tingkat racun ya. Nah, bagaimana tingkat toksisitas itu ada nanti uji toksikologi untuk itu. Mungkin teman-teman yang di biologi tahu ya apa yang disebut kalau misalnya kita memasukkan sesuatu ke hewan uji, kemudian kita lihat apakah dia dosis letal dosisnya berapa, kemudian kita ngomong lethal concentration, dan seterusnya. Kemudian konsentrasi dari racun tersebut.
Itu yang mempengaruhi efek di dalam tubuh yang bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi ini apa itu sangat ini, sebentar sebelum lupa saya tunjukin yang ini yang apa? Yang gen tadi yang urusan gen itu ternyata sangat mempengaruhi ini. Kemudian kalau kita bicara apa itu limbah bicara B3 gitu ya, ada juga yang disebut sebagai limbah B3. Ya, ini tadi sampai di sini. Ya. Bentar sambil nyari tadi. Nah, itu sekarang ini yang disebutkan di jadi bahan berbahaya dan beracun atau hazardous waste itu mulai atau kalau kita lihat sejarah ya mulai di orang aware gitu ya, itu adalah mulainya dari Amerika gitu ya, di mana kalau Anda bisa apa itu ngomong bisa ini yang apa yang kenapa bahan berbahaya beracun itu jadi isu gitu, isunya itu adalah di tahun 70-an gitu ya, ada namanya kasus Love Canal. Kasus Love Canal yang apa? Itu mulai pertama orang aware itu ada satu perusahaan di kawasan banyak sih perusahaannya ya di kawasan industri gitu yang bangun kanal gitu dan itu sebenarnya mulai akhir tahun 1800 awal tahun 1900-an mulainya ada itu di mana di situ mereka membuang limbahnya itu periodenya tahun 1940-an katanya. Nah, itu dia memproduksi insektisida DDT, mungkin pernah dengar ya, DDT itu apa? Bahan rumus kimianya. DDT, kemudian herbisida, kemudian beberapa pelalut organik. Anda tahu mulai setelah Perang Dunia I, Perang Dunia I itu kan mulai industrialisasi ya 1800-an, kemudian habis Perang Dunia I itu kan intensifikasi pertanian gitu ya, sehingga lahan itu biar dibuat apa sama gitu kan, otomatis kalau apa itu perkebunan dan ataupun lahan yang biar dia intensif itu otomatis harus ditambahin dengan pemati hama gitu ya, insektisida atau herbisida, karena kalau sebenarnya secara alami kenapa hama itu ada tapi tidak berpengaruh terlalu besar itu kan karena masih ada tanaman pengganggunya atau binatang lain yang ada gitu. Tapi kalau saat sudah pertaniannya itu sama, kemudian tidak ini otomatis ya obat gitu, sehingga produksi-produksi itu tahun-tahun itu sangat luar biasa. Nah, kemudian dari si pabriknya itu sebagian lahannya itu dijual jadi lahan properti, kemudian setelah beberapa tahun kemudian pada tahun 70-an ada badai, ada hujan, kemudian timbulan industri di Love Canal itu ternyata keluar terus masuk ke bangunan penduduk, kemudian ke arahnya permukiman lah ya, sehingga di situ ada pemaparan limbah muka air yang masuk ke air tanahnya. Nah, itu kemudian di situ terjadi ada keguguran, ada beberapa anak itu yang mengalami nyeri tulang belakang yang luar biasa dan sebagainya. Nah, setelah itu tahun 76-an di Amerika itu mulai ada undang-undang tentang
Resource Conservation and Recovery Act. Ya, jadi RCRA itu ada di tahun 76 dan itu diikuti disadari oleh seluruh dunia. Tahu pada tahun segitu kan Amerika juara 1 ya di dunia ini. Saat ini sih enggak, tapi saat itu kelibat semuanya, dia juga keinginan mengatur dunianya luar biasa gitu ya. Jadi ya semua orang di sisi baik jadi aware terhadap bahan berbahaya beracun dan diikuti. Indonesia sendiri baru ngomongin B3 itu tahun 90-an. Ngomongin bahan berbahaya beracun gitu ya, mulai ada peraturannya, membuat simbolis, pokoknya peraturan-peraturan tuh pokoknya ngikut RCRA tadi gitu. Kemudian ada juga kasus kalau misalnya Anda tahu itu Minamata gitu ya, ada Teluk Minamata itu yang Anda googling aja tragedi Minamata gitu, terus Anda lihat gambar-gambarnya kan serem-serem gitu ya. Di Jepang itu di satu teluk yang juga masyarakatnya kena bahan berbahaya dan beracun. Nah, sehingga itu tahun 80-an itu jadi isu global, terus semua orang ini, nah kita mulai tahun 90-an itu baru ada peraturan perundangan. Jadi kalau dari cerita tadi itu butuh waktu puluhan tahun ya, manusia itu mengetahui gitu ya efek toksik, kemudian akibat-akibat yang oleh bahan berbahaya beracun tadi itu harus bagaimana itu terhadap kesehatan, terhadap lingkungan itu baru sekian tahun kalau dilihat. Jadi itu yang kasusnya, sehingga orang jadi kalau produksi, dan saat ini pun tidak mungkin kita tidak atau meniadakan, nggak boleh ada bahan berbahaya beracun. Banyak sekali proses industri yang memang perlu itu gitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai bahan tersebut itu bisa keluar, bisa mencemari, apalagi membahayakan, itu nggak boleh gitu. Jadi ini definisi dari bahan berbahaya dan beracun. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi yang namanya bahan berbahaya beracun itu harus dikelola dengan baik. Mengelolanya bagaimana? Nggak apa-apa digunakan ya di proses industri dan sebagainya, asal dijaga, dikungkung gitu ya, sehingga kalau masuk proses ya masuk proses. Jangan limbahnya juga disendiriin gitu, sehingga pengemasan dan penyimpanan itu menjadi sangat penting di dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Jadi ini beberapa packaging dari bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, ini kok jadi oke. Jadi kalau kita bicara bahan berbahaya beracun itu siapa saja, yaitu bahan yang punya sifat berbahaya, harmful, punya sifat korosif. Nah, apa itu korosif dan sebagainya itu ada di bawah ya. Kemudian bersifat iritasi. Korosif itu kalau kena ada tesnya ya, kalau kena terus dia mengakibatkan korosi gitu. Kemudian iritasi. Kemudian ada bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Kemudian karsinogenik. Tetrakogenik, karsinogenik adalah bahan yang mengakibatkan sel, kalau misalnya ini sel tubuh itu jadi nakal gitu ya, dia bisa tumbuh tidak beraturan gitu. Atau teratogenik atau mutagenik bahkan. Kemudian sifat bahan tersebut beracun. Ini kok berbahaya, saya tulis lagi ya.
Oke, ini kurang beracunnya, jadi kurang ininya ini sama. Ya, ini yang apa? Yang klasifikasi dari limbah B3 atau karakteristik ya. Jadi sorry bukan limbah B3. Karakteristiknya apa gitu? Karakteristik itu adalah sifat ataupun efek yang bisa ditimbulkan dari si B3 tersebut. Yang pertama dia tadi mudah meledak, itu kalau dia di atas dapat meledak melalui resiko ini terus menghasilkan gas di suhu 25 derajat aja bisa gitu. Nah, ini ngujinya pakai satu uji differential scanning ini, kemudian jika dalam hasil pengujian itu nilai temperatur pemanasannya itu berapa. Kalau lebih dari kurang dari ini saja atau 1 atm sudah meledak, itu berarti dia mudah meledak. Kemudian pengoksidasi. Pengoksidasi di sini kalau dia itu punya sifat mengoksidasi dengan, kalau ujinya dengan uji pembakaran amonium persulfat ya. Nah, pengujian ini jadi oxidizing itu nanti contohnya apa saja ada ya. Jadi begini, sebentar saya sambung lagi dulu aja dengan limbah B3 sebentar ya. Biar sekalian. Bentar ya. Oh iya, apa itu di antara kalian ini adakah yang belum vaksin? Kita mau ngadain vaksin ya, mungkin ada di antara kalian ada yang belum. Bentar, ini bateraiku apa? Ini. Sebentar, saya harus jawab WA sebentar gara-gara vaksin sebentar ya. Baik, Bu. Oke, ya jadi ini dulu. Ya, jadi tadi sebentar, nanti ini dulu, nanti nyambung ke ini. Ya, jadi kalau tadi itu mudah oksidasi, kemudian mudah menyala atau flammable, itu kalau dia bisa bahan cairan maupun padatan itu bisa flammable ya, nggak semuanya hanya gas yang bisa apa itu bisa meledak gitu. Jadi ini cairan yang mudah menyala, cairan yang mengandung alkohol kurang dari ini itu bisa dicek, bisa dites dengan close up test ini. Kemudian kalau padatan itu yang bukan cairan namun pada suhu normal 25 derajat dan tekanan 1 atm itu ini.
sorry, ini orangnya saya WA kayaknya masih belum jelas, jadi telepon sebentar ya.
sorry, mohon maaf karena apa itu dari Dinkes masih tentang nakesnya sama jumlah yang ini. Ngomong-ngomong kalian semua sudah pada vaksin kan? Jadi kita ini yang vaksinnya dapat dari provinsi, tapi yang nyontek itu dari DKK, sehingga harus koordinasi. Tadi ada tentang petugasnya, ada yang perlu dikoordinasikan. Oke, saya balik ke sini ya. Jadi itu sifatnya mudah menyala, itu termasuk sebagai bahan berbahaya dan beracun. Jadi mudah menyala itu ada yang flammable, ada yang ekstrim, dan ada yang highly, itu tergantung suhunya. Kemudian yang beracun itu disebut beracun apabila kita makan gitu ya, itu bisa mengakibatkan sakit ataupun kematian yang tiba-tiba. Sehingga di sini kita bisa ngomong disebut sebagai ekstrim toksik kalau LD50-nya miligram per kilogramnya itu kurang dari 1. Jadi LD50 itu apa? Gitu sebentar ini ya, sebelum angka ini. LD50 itu adalah perhitungan dosis yang dapat menyebabkan 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan itu adalah mati gitu. Jadi ini kalau LD 100 ya mati semua gitu. Nah, ini dia akan disebut sangat beracun apabila dengan dosis 1 mg per kilogram saja sudah mengakibatkan 50% dari populasi itu mati gitu. Nah, ini tergantung ya. Jadi kalau kita ngomong LD, teman-teman biologi mungkin lebih ini, dan kalau di teknik lingkungan tuh ada mata kuliah namanya toksikologi, itu yang memang belajar tentang racun gitu. Nah, ini disebut highly toxic kalau 1 sampai 50. Jadi hewan ujinya itu biasanya pakai mencit ya, tikus putih itu bisa. Tapi bisa juga kalau misalnya sudah ini ke lebih tinggi lagi, bisa pakai kera ekor panjang gitu yang secara fisiologis itu mendekati manusia, kan nggak mungkin kalau itunya pakai manusia gitu ya, jadi pakai hewan uji. Nah, kalau ini yang paling kisarannya seperti ini. Kalau lebih dari 15.000 miligram per kilogram itu akan jadi lebih tidak seberapa berbahaya gitu ya. Jadi misalnya berat saya itu nggak mungkin lah ya 50, tapi misalnya 50 kilogram gitu. Ini berarti dosisnya berapa ya? Kalau 50 kilogram berarti dosisnya, kalau misalnya 50 miligram per kilogram, berarti yang saya minum gitu ya, itu adalah berapa gram, Mbak, Mas? Jadi dia akan sangat beracun kepada saya dengan dosis 50 mg per kilogram. Dengan berat badan saya 50 kilogram, berarti saya minum racun itu berapa miligram? 50 kali 50 kan 2.500 ya miligram, jadi 2,5 gram saja itu sudah sangat beracun ke tubuh yang beratnya 50 gram. Tapi kalau lebih berat lagi mungkin agak berbeda ininya, karena itu tadi efeknya itu sangat tergantung pada berbeda-beda tadi ya. Gitu. Kemudian harmful itu apabila dia ada kontak gitu ya, secara oral ataupun terhirup bisa bahaya, bisa kronis gitu ya, bisa tidak cepat-cepat tapi sifatnya kronis.
Kemudian korosif itu bisa mengakibatkan iritasi, kemudian ngetesnya adalah ini, lempeng baja SAE 1020 dengan ini korosif. Kalau ditetesi apa diberi itu 6,35 mm per tahunnya pada temperatur segini itu dilihat ininya apakah dia korosif atau tidak. Nah, semua bahan kimia yang asam kuat kurang dari 2 ataupun yang basa kuat lebih dari 12,5 itu adalah bersifat korosif. Kemudian tadi iritan itu bisa kalau ada kontak itu bisa mengakibatkan radang. Pernah ya kulitnya itu rasanya kok nggak enak gini-gini itu bisa. Kemudian yang termasuk berbahaya bagi lingkungan itu adalah bahan-bahan yang dari penelitian itu dia bisa merusak lapisan ozon, kemudian dia persisten tidak bisa terurai sama sekali gitu, itu juga disebut sebagai dangerous to the environment. Kalau tadi karsinogenik dan teragonik tadi sudah saya jelaskan. Nah, simbol dan label. Jadi baik di bahan berbahaya dan beracun maupun di limbahnya itu semuanya harus diberi simbol ataupun label. Kalau simbol itu adalah sebuah gambar yang memberikan informasi tentang karakteristik bahaya dari si bahan tersebut ya. Kalau label itu adalah informasi tentang dia itu yang pasti ada peringatannya ya. Ada peringatannya, kemudian ada jenisnya apa. Jadi label itu tulisan, kalau simbol itu ya simbol gitu ya. Kalau label itu ada ini kemudian dari perusahaan mana, dari tanggal berapa dia bahannya gitu-gitu. Sebentar saya lanjutkan dengan peraturan tentang simbol dan label kalau yang ada di limbah. Jadi di dalam limbah itu ada jadi kalau kita ngomong itu limbah B3 gitu B3 gitu ya. Nah, itu ada terlihat ya PPT saya. Kita bicara tentang tadi kan bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, dalam K3 ini kita tidak bisa lepas bahwa yang sorry jadi ini yang keluar. Ya, jadi ada pengelolaan limbah B3 itu diatur di Indonesia juga. Jadi kalau bahan B3 itu yang mengatur itu adalah di Kementerian sekarang namanya kementeriannya Kemerindak itu Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Itu mengatur tentang bahan B3 tadi. Nah, kalau di limbahnya itu jadi limbah itu sisa ya, sisa semua bahan B3 yang merupakan sisa itu disebut sebagai limbah. Limbah itu bisa sisa, bisa hasil proses produksi yang punya sifat atau karakteristik yang dia beracun, kemudian mudah meledak, korosif, itu juga termasuk limbah B3 gitu. Nah, mungkin di sini Anda semua pernah tahu Undang-Undang Cipta Kerja ya yang heboh mungkin di antara kalian yang suka isu-isu itu juga ada gitu ya tentang ini
limbah B3 ini, yang mana di sini itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini itu ada beberapa PP yang yang diturunkan gitu ya. Sebentar, di tempat saya ada azan ya. Kalau gitu saya lanjutkan, saya coba di breakout room dulu ya. Kalian 10 menit lihat video bersama, beda-beda. Oke. Nggak bisa kalau lihat video pertama karena videonya nggak tak samain. Kita lihat video sebentar aja ya. Ada azan soalnya. All right, first day on the job. I have no idea what this is. How am I even supposed to find that out? Consumer commodity. What does that even mean? Is this even in English? This makes absolutely no sense. Andy, what are you doing? Andy, when shipping a hazardous material, there's a step-by-step process that you can use. One of the first steps is properly classifying and identifying the material to ensure that the material actually meets the definition of a hazardous material according to the regulations. Well, how would I know that? Let's go to the classroom and learn more about classifying and identifying a hazardous material. That Andy was facing. The regulations are fairly straightforward in how a material needs to be classified. The difficulty in training these requirements is that the material and the information that's used to classify a hazardous material comes from many different sources. Some of these sources could be the safety data sheet, technical worksheets, manufacturer's instructions, manufacturer's labels. And so with all of the information that's out there, it's a matter of taking this data and comparing it against the classification criteria in the hazardous materials regulations. What we'll learn now is how to properly classify a material, the number of class hazards associated with hazardous materials, and the degree of danger some of these hazardous materials may represent. Classification will help us answer the question of whether a material meets the definition of a hazardous material or it doesn't. And if it does, what class hazard do we assign it to? In relationship to being assigned a class hazard, some hazardous materials may also be assigned to what are called packing groups. Packing groups will indicate the degree of danger that the material represents. There are 9 numbered class hazards of hazardous materials. In addition, some of these class hazards are further divided into divisions. For example, Class 2 is assigned to gases, and gases are divided into 3 divisions. Division 2.1, which are assigned to flammable gases, Division 2.2, which are assigned to non-flammable gases, and Division 2.3, which are assigned to toxic gases. Now let's start from the beginning. Class 1 hazardous materials are assigned to explosives, and the classification criteria for explosives can be found in 173.50 of the hazardous materials regulations. Now explosives are a real tricky hazard to classify because typically the government, the U.S. Department of Transportation, or the Bureau of Explosives will be responsible for classifying and approving the correct package for a shipment of explosives. Division 1.1 are those materials that have a
mass explosive hazard. Ya. These materials are typically going to be restricted for transport. Division 1.2 are those materials that have a projection hazard, but not a mass explosive hazard. Again, these materials will also be very restricted for transport. Division 1.3, these materials have a fire hazard and either a minor blast hazard or a minor projection hazard. And again, 1.3 materials will be a very restrictive explosive for transport. Division 1.4 materials have a minor explosive hazard, and these materials are sometimes commonly shipped in the transportation chain, some that you may be able to identify with fireworks and ammunition. Division 1.5 materials are insensitive explosives, and these materials will typically be restricted for transport unless approved by the U.S. government. Division 1.6 explosives cover extremely insensitive articles, and these materials will typically be restricted for transport. In addition to being assigned to a division number, Class 1 materials can also be assigned to one of 13 compatibility groups. These compatibility groups will help a shipper understand what controls need to be placed for shipments of explosives. For example, where they need to be segregated or stowed during transportation. Class 2. The definitions, classification, and packing group assignment for Class 2 materials will be found in 173.115 of the Hazardous Materials Regulations. Division 2.1 is assigned to flammable gases. And as a trainer, you'll want to connect with your audience by relating some substances and materials that may meet the definition of a Division 2.1 material. Flammable gases could cover materials such as propane, acetylene, ethylene, and so anyone in the welding industry might be able to connect with a shipment of acetylene in the transportation chain. Division 2.2 is assigned to non-flammable gases, and contrary to popular belief, non-flammable gases present multiple hazards. First of all, there's a pressure hazard involved in non-flammable gases. Another could be an asphyxiant hazard related to these materials. And again, connecting with your students for training is important. So you'll want to relate examples of non-flammable gases. And so do some homework and train only those items that you're comfortable with training. Division 2.3 is Oke. Ya, jadi dari penjelasan ini tuh tadi Anda sudah bisa paham ya bahwa identifikasi dan mengklasifikasikan bahwa dia itu termasuk B3, kita tahu kita bekerja dengan apa gitu ya, maksudnya bahan kimia, bahan-bahan yang ada di tempat kerja kita itu termasuk B3 atau tidak, itu sangat penting gitu ya. Karena kalau tadi sekali lagi saya bilang dengan semua sifat-sifatnya gitu ya, kalau pernah dengar ada Chernobyl, kan ada filmnya juga di Netflix itu. Chernobyl itu kalian belum lahir lah ya, tahun 86, belum lahir, tahun lahirmu kan 2000-an ya. Kalau Anda cari gitu Chernobyl, kemudian di India itu ada Bhopal yang apa? Itu metil isosianat kalau nggak salah yang di Bhopal. Kalau yang di Chernobyl itu uranium, malah lebih ini lagi gitu ya. Itu reaktor nuklir memang karena overheating, jadi dia bisa meledak dan luar biasa, yang meninggal banyak banget. Di Bhopal itu tahun sebelumnya, tahu saya masih SD waktu itu, jadi nggak sih, udah SMP. Itu sangat luar biasa. Kemudian kalau Anda cari aja ya di kedaruratan akibat bahan B3 gitu, mungkin bisa keluar di googling. Termasuk kemarin yang di Pertamina itu kan juga ada yang ledakan gitu ya. Kemudian ada banyak kasus tentang kebocoran pipa gas, itu juga bisa jadi karena ketidaktahuan dari pekerja karena itu gitu. Oke, tadi video tadi sedikit menjelaskan kembali kepada Anda tentang B3 ya, mengidentifikasi bahan gitu. Nah,
Untuk limbahnya gitu ya, limbah itu belum tentu bahan B3 saja ya. Artinya sisa B3 saja itu ya pasti limbah B3, tapi limbah B3 itu bisa jadi karena sisa-sisa proses produksi gitu. Nah, peraturan Indonesia itu saat ini sangat detail gitu ya. Kita punya peraturan tuh mulai tahun 94 dan terus diimprove. Nah, yang paling terakhir itu di PP ini, PP apa itu? PP 22 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin yang tadi saya sebut yang sering ikut isu-isu lingkungan atau isu-isu politik atau apa gitu kan tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu Indonesia begini begitu yang sangat banyak lah ya pro dan kontranya, yang mana kalau saya berusaha objektif dan berusaha membaca itu memang ada undang-undang yang tumpang tindih sehingga Indonesia membuat undang-undang Cipta Kerja ini karena biar tidak tumpang tindih dijadiin satu gitu. Nah, untuk pengelolaan limbah kemudian ada PP turunannya yaitu PP 22 tahun 2021. Ini khusus kemudian ada PP 5 ini penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko. Nah, di sini itu khusus ada pasal ini PP-nya itu tebal banget gitu ya. Pasal 270 sampai 400 berapa itu yang ngomongin tentang limbah B3 itu sendiri. Nah, di sini apa aja yang diatur di situ ini sebentar. Jadi yang diatur itu adalah tentang pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3. Nah, ini apa saja, kemudian yang termasuk di limbah B3 itu apa saja, itu ada di lampiran 9. Jadi PP ini itu lampirannya ada 17 atau berapa. Nah, 9 kemudian 10 sampai 14 itu yang termasuk urusannya B3. Ini ada di daftar tersebut, jadi ada yang disebut sebagai limbah B3 yang spesifik kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1, oke, ini nggak perlu. Ini yang apa? Kategori, Jadi yang diatur itu ini, mulai dari apa sih yang dimaksud Anda industri itu kamu produksi atau menjadi penghasil limbah B3. Itu kalau apa sih limbah B3 itu ditetapkan, kemudian si penghasil itu wajib melakukan upaya pengurangan, upaya reduksi dengan substitusi proses, dengan pemanfaatan, dan sebagainya. Kemudian penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, ini semuanya diatur di PP tersebut. Nah, dari sini ini kemudian ada lagi yang Permen LHK nomor 6 tahun 2001. Ini juga lebih rinci lagi ngomongin tentang pengemasan dan penyimpanan, tentang simbol dan labeling limbah B3 itu diatur gitu ya. Ini limbah B3 ya, yang mana ini pengelolaannya adalah ini mulai dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan sampai dengan penimbulan, yang mana saya ingin menunjukkan bahwa ini yang menunjukkan bahwa di dalam ini tuh limbah B3 itu yang pasti dia harus dikemas dengan benar dan disimpan. Demikian juga dengan bahan B3. Pengemasan dan penyimpanan itu penting banget. Kenapa penting? Karena itu tadi jangan sampai dia bocor, jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia ada terus kemudian bersinggungan dengan makhluk hidup gitu dan bahayanya itu kena gitu ya. Memang dia digunakan untuk proses produksi saja gitu. Itu yang ini. Kemudian ini pengemasannya harus bagaimana, syarat-syarat pengemasannya itu diatur dengan sangat detail. Ya, jadi apa itu? Intinya adalah di dalam ini sama yang mungkin harus dikenali oleh kalian, oleh kita semua dalam
penyimpanan atau kontainer atau pengemasan B3 bahan berbahaya beracun. Ini baik B3-nya maupun limbahnya. Yang pertama, kita harus mengenali waste kita, identify bahan, bukan waste ya kalau ini, yang bahan B3 itu apa, tadi seperti penjelasan di video tadi. Kemudian jangan mencampur. Kalaupun harus mencampur itu ada aturannya gitu. Yang misalnya mudah meledak jangan dideketin sama yang flammable gitu. Atau makan dicampur itu nggak boleh gitu. Jadi kontainernya itu benar-benar harus match. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan label yang benar gitu. Untuk hazardous waste, untuk limbah B3 itu penting ada tanggal. Karena namanya limbah B3 itu semuanya dari mulai penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, itu semuanya harus punya izin dan masing-masing step itu punya ada ininya, ada izinnya gitu ya, ada izin, kemudian harus dilaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota maupun kementerian ya, bahwa dia keluar dari penghasil sekian meter kubik, kemudian diberikan oleh si pengangkut untuk dibawa ke pengolah atau dimanfaatkan berapa ini, sehingga waktu ini penting. Penyimpanan untuk limbah B3 itu ada aturannya, hanya sekian boleh 90 hari kalau begini, boleh 180 hari kalau begitu sampai setahun. Kemudian kalau kemasan itu kosong, misalnya bekas dari bahan B3 ataupun limbah B3 itu harus benar-benar dijaga agar tidak langsung digunakan oleh orang lain atau oleh bahan yang lain, karena kemasan bekas dari B3 maupun limbah B3 gitu ya, kemasannya itu harus diperlakukan khusus sebelum digunakan untuk bahan yang lain. Kemudian kontainernya itu harus baik kondisinya, nggak boleh ada bocor, nggak boleh rusak dan sebagainya. Itu tadi karena apa? Karena kalau bocor rusak tentunya bisa berpotensi untuk mencemari atau berkontak dengan orang. Yang ketujuh adalah secara membagi kontainer itu harus benar gitu ya, antara sesama bahan berbahaya dan beracun, tapi karena ada punya sifat sendiri-sendiri, jangan dideketin, harus ada jarak dan sebagainya. Itu prinsip yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan harus inspeksi, harus ada pengawasan. Pengawasan itu perlunya untuk apa? Untuk melihat apakah ada kebocoran, apakah kontainernya masih baik dan seterusnya. Ya, ini beberapa kontainer B3 maupun limbah B3 di industri sama ya. Jadi bisa bentuknya drum atau jumbo bag atau yang tangki IBC atau kontainer yang besar. Itu B3 maupun limbah B3 sama kemasannya. Kemasan itu harus bagaimana, itu ada aturannya. Di sini ada Permen LHK khusus tentang simbol. Lalu untuk B3, untuk bahan berbahaya beracun, itu ada ISO yang mengatur simbolnya. Saya sudah taruh di classroom juga kalau nggak salah. Jadi itu berlaku sedunia gitu. Jadi ini simbol dan label yang ada di limbah B3 yang diatur oleh Permen LHK. Nah, pertanyaannya di Indonesia apakah juga diatur? Iya, gitu ya. Ada yang diatur oleh si Pak Menteri Perindustrian sama Pak
Menteri Kemmenaker untuk melindungi pekerja itu ada kalau ada bahan B3 itu tentang nilai ambang batas bahan kimia. Jadi untuk yang kuantitasnya yang karakteristiknya beracun itu nggak boleh lebih dari berapa ton gitu. Itu ada ininya, ada apa itu aturannya di Kemenaker. Nanti saya tulis, sepertinya belum saya masukin ke PPT. Ada Kemenakernya itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak Mas. Silakan. Jadi saya nggak ini. Oke, silakan. Tanya apa aja boleh, ngobrolin apa aja boleh biar nggak ngantuk. Atau udah pada tidur? Ayo, silakan. Mau ini apa aja boleh, ngobrolin apa saja. Yang dari informatika tadi boleh nanya apa aja. Ayo dong. Ini saya ini loh apa membuka diri. Nanti kamu sebentar lagi lulus harus bikin apa? Kalau ketemu user ada FGD, kamu harus menyatakan pendapatmu, dikasih masalah. Kalau masalahnya soal pencemaran atau tentang bagaimana ini, kamu harus bisa ini. Ayo tanya apa aja. Saya tunggu. Mbak, Mas. Oke. Benar nih, nggak ada yang bicara. Izin bertanya, Ibu. Boleh. Ya, kan tadi Ibu juga sudah jelaskan terkait dengan klasifikasi limbah B3 ya, Bu. Salah satunya itu ada, kalau nggak salah tadi teratogenik. Nah, itu kalau dicari di Google yang keluar malah pembuat monster. Jadi sebenarnya teratogenik itu definisinya itu seperti apa ya, Bu? Dan kira-kira contohnya itu seperti apa? Bahan kimia yang bisa mengakibatkan kalau mutanogenetik itu kan ini ya apa dia bisa bermutasi, apa itu kromosomnya bisa, sorry mungkin kamu pernah dengar ada yang baby Down syndrome itu kan kromosomnya tidak lengkap gitu ya. Kalau teratogenik itu bukan kromosomnya tapi bisa jadi mohon maaf ininya tidak sempurna gitu ya. Itu bisa seperti itu. Yang kamu lihat yang Minamata itu coba. Anda bisa ini. Oke, kita tak setelin ini aja, tak setelin apa video tentang itu tentang ini biar Anda tahu betapa ini ya. Ini di apa? Tentang kasus akibat pencemaran tadi yang ini. Ini pada ngantuk semua, jadi saya itu tak iniin deh, kok nggak mau keluar. Oke. Ada suaranya Masnya menggelegar, jadi bisa membangunkanmu daripada saya suaraku gitu. Ntar ini tuh ada orang nganterin. Ntar ya. Semua satu. Oke. Cancer. Canal turned out to be one of America's most notorious toxic waste horrors.
ya suaranya. This is a beautiful and wonderful world, but there are some places that you probably don't want to visit. Some of them, called Superfund sites in the US, are contaminated with all kinds of toxic junk, which poses a threat to anything living nearby. The sites that require long-term cleanup are put on the Environmental Protection Agency's National Priority List, or NPL. Currently, there are over 1,000 of them. So here are 7 toxic sites that are or were being cleaned up by the Superfund program. Let's begin with the site that started it all, the Love Canal in Niagara Falls, New York. This was supposed to become a canal and provide hydroelectric power, but the project was abandoned and left a huge hole in the ground. In the mid-1900s, the Hooker Chemical Company used it to dump and bury containers of around 19,000 metric tons of mixed industrial chemicals. These were byproducts from things like dyes, perfumes, rubber, and resin production, which are not good for humans or the environment and are considered hazardous waste. By 1978, the chemicals had begun seeping up from the ground, and residents noticed that something smelled like toxic. The people that came in contact with contaminants ended up with health issues like chemical burns, miscarriages, and possibly an increased risk of cancer. Later that year, and in 1980, President Jimmy Carter declared 2 federal environmental emergencies and evacuated over 900 families from their homes. Over the next 2 decades, the buildings were renovated, contaminated soil was moved into more secure landfills, and a permanent drain system was installed to collect chemical-filled groundwater called leachate. The leachate is pumped to an off-site treatment plant and filtered using activated charcoal, which is basically just carbon atoms with a bunch of pores between them. These pores allow toxic chemicals, especially carbon-containing ones, to bind to the filter, making relatively clean water that can be treated along with normal sewage. The Love Canal site was declared safe as of 2004, but the landfills where they relocated toxic materials are still proving to be environmental challenges. At the very least, this disaster led to Congress passing the CERCLA, or Superfund Bill, in 1980, which created an official program to deal with contaminated sites. This next site was added to the NPL in 1990, Reed Kepler Park in West Chicago. It's a community area and swimming pool that happened to be right next to a landfill where the Rare Earths facility was dumping radioactive waste for 40 years until the early 1970s. Most of the waste was sand-like chunks of thorium, radium, and uranium called mill tailings, and these radioactive elements are unstable. They emit high-energy particles that can knock electrons off of other atoms. This is called ionizing radiation. It's the kind of radiation that you don't want to mess with. Gamma radiation is especially dangerous in high concentrations. It can easily pass through human skin and damage DNA or other parts of your cells, which can lead to cancer. So, starting in 1997, the contaminated soil and debris was dug up and shipped off to a waste treatment facility, likely to be contained in these engineered chambers called embankments. And in 2010, the site was officially declared decontaminated, and you can relax by the pool without worrying about radioactive particles. Another notorious site was the Hart Senate Office Building in Washington, D.C., which closed down when 30 employees were infected with anthrax bacteria. In September and October of 2001, letters containing anthrax spores were maliciously sent to congressional leaders and members of the news media. These spores are a form of the bacterium protected by a protein shell, which lie dormant until they enter a host, usually inhaled, ingested, or through a scrape on your skin. Then they become active infectious anthrax bacteria, causing severe lesions, flu-like symptoms, and even potentially death. The site cleanup involved fumigation with chlorine dioxide gas, which is reactive and steals electrons from molecules. It's an oxidizing agent, and it's a really good bacteria killer. See, these chemical reactions can break up the bacterial cell membrane and molecules inside, and even the tough protein shell that protects the anthrax spores. The EPA also used Sandia decontamination foam, which is made from chemicals you can find in stuff around your house. Surfactants, like in hair conditioner, make holes in the spore's outer shell, and oxidizing agents, like in toothpaste, get inside and break down important cellular stuff. After a rapid cleanup effort, this site was considered safe again in January 2002. Next up is the Blackburn and Union Privileges site in Walpole, Massachusetts, which was added to the NPL in 1994. It's been used for industrial and commercial purposes since the 1600s, which generated a huge amount of hazardous waste. The soil and groundwater were contaminated with things like lead
lead, arsenic, and certain harmful volatile organic compounds, or VOCs, which easily become gases. These VOCs, like some polycyclic aromatic hydrocarbons and benzene, could contribute to health problems like eye and throat irritation, and liver and kidney damage, or even cancer. But that's not all. At one point, the site was used to manufacture brake and clutch parts for cars, which involved the fibrous compound asbestos. As we now know, asbestos is really dangerous if it gets inside you. The tiny particulate fibers can physically damage cells, cause some scarring, and even increase the risk of some cancers like mesothelioma. During initial cleanup in 2009, around 1,200 kilograms of contaminated soil and nearly 27 metric tons of asbestos debris were sent to an off-site facility, probably a carefully designed landfill. But even today, there is still tons more cleanup to do before the area is considered safe again. Now, these Superfund sites can get pretty dangerous, but that has not stopped the state of Montana from charging $2 whole to view the Berkeley Pit. It used to be a huge copper mine in the 1900s, with pumps that removed the groundwater so it wouldn't flood. But once the mine shut down in 1982, the Berkeley Pit started filling up with water, plus all the heavy metals and toxic chemicals. It's super acidic because of sulfuric acid from sulfide minerals in the rocky mine tunnels that react with oxygen in the water. And all the metals in the pit give the water some weird colors. Brownish red, probably because of iron compounds, and bluish green thanks to the copper. So definitely not water that you would want to swim in unless you are a specialized microbe. In fact, in 1995, a flock of snow geese landed in the pit for a couple of days, and 342 of them died because of chemical burns. The water is contained in the pit, for now. But if it reaches a critical level, about 1,650 meters above sea level, the contamination will seep back into nearby groundwater and even into nearby Silverbow Creek. And this would be really bad news. Some of the toxic water could even get into the Clark Fork River and make its way down to where we live here in Missoula. To keep water levels from rising too quickly, since 2003, a nearby treatment plant is pumping away this water that would normally flow into the pit. That plant is undergoing studies, tests, and upgrades to treat water from the Berkeley Pit starting in the 2020s at the latest. Right now their strategy is to add calcium oxide, which reacts with the water and other stuff inside, like it can convert sulfuric acid into calcium sulfate, making the water less acidic. As the water gets less acidic, the metals will start forming sludgy clumps that can be filtered out. In the meantime, the pit water is gradually rising toward the critical level, so we will have to make sure that treatment technologies will be up to the challenge, and fast. Speaking of water, 200 miles of the Hudson River in New York is one of the largest Superfund sites in the country. Between 1947 and 1977, General Electric poured nearly 600,000 kilograms of this group of man-made chemicals called polychlorinated biphenyls, or PCBs, into the Hudson River. PCBs are resistant to acids, bases, and heat, so they were used as insulation when electrical devices like transformers and capacitors were being manufactured, but at a huge environmental cost. The PCBs that were dumped built up in river sediments and in organic materials like wood or living things. That's why you're not supposed to eat fish from the Hudson, because PCBs are fat-soluble and easily stored in their fatty flesh. In our bodies, they can bind to lots of molecules and damage DNA, and are linked to lots of health issues, including cancer, thyroid disease, and learning and memory problems. Between 2009 and 2015, the river was dredged, meaning that mud and PCBs in the bottom of the river were scooped out and moved to a hazardous waste landfill. But cleanup and habitat restoration is still ongoing, and the river, sediment, and life nearby will be monitored for years to come. Our last Superfund site is basically every homeowner's worst nightmare, thanks to CTS of Asheville, a company in North Carolina that made electrical components for car parts and hearing aids. From the 1950s to the 1980s, the company was using a solvent called trichloroethylene, or TCE, to remove grease from metal parts. A lot of it ended up contaminating the local groundwater, which feeds into wells that give water to people's homes. TCE is a non-flammable, colorless substance with a sweet, burning taste that some of the residents could make out. And it can damage liver or kidney cells and maybe even cause cancer. Plus, TCE can affect the central nervous system, although scientists aren't quite sure what the mechanism is. Since 2012, when the site was officially placed on the NPL, residents have been given water filtration systems, but now most of them use the clean municipal water supply instead of wells. The EPA is also using a technology that essentially vacuums up the TCE from the soil and groundwater, called a soil vapor extraction
filtration system. But like all these sites, it seems like this cleanup will take a while and require a lot of different technologies. It's pretty safe to say that we need to be more careful about producing wastes and how we store or decontaminate the most toxic compounds. These Superfund sites can get really bad for the environment and for humans. Our cleanup efforts are improving, but in the future, we really should avoid making more of ththese huge, dangerous problems in the first place. Thank you for watching this episode of SciShow, which was brought to you by our patrons on Patreon. If you want to help support this show, you can go to patreon.com/scishow. Oke, setelah Anda mendapat penjelasan si masnya di Amerika itu ada 7 tempat toksik yang sumbernya Anda tadi sudah dijelaskan dampaknya seperti apa. Saya ingin dari kalian itu bagaimana pendapatmu tentang di Indonesia gitu. Apakah kalian merasa aman-aman saja atau dengan kenyataan itu ternyata Anda merasa tidak aman atau bagaimana tentang bahan B3 yang bisa jadi limbah dan ada di sekitarmu? Silakan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Freeport itu ada di gunung, di sana lah dengan penduduk yang ini, yang di luar lebih banyak lagi, Mas. Ya, yang tambang yang lainnya lebih banyak lagi. Yang lain, silakan. Mosok dari sekian nggak ada yang berpendapat? Halo, Mbak, Mas? Ayo dong, sama-sama kita saling memberi energi. Silakan. Iya, Mbak. Kalau saya dulu itu pas keponakan saya lahir di salah satu rumah sakit di Surabaya di dekat Rungkut itu, Bu, airnya sempat tercemar juga karena tiba-tiba airnya jadi keruh gitu, Bu, karena dekat sier. Dan pas ngontak pihak rumah sakit ternyata benar di siar itu lagi ada pembuangan sesuatu dan akhirnya ngefek gitu, Bu, ke rumah sakit terdekat. Mungkin gitu sih, Bu Suci. Ya, oke. Ya, itu di Surabaya loh ya. Bukan di... Iya, Bu, di Surabaya. Ya, maksudnya saya ngomong itu terjadi, itu di Surabaya yang kotanya dieluk-elukan sebagai kota terbaik gitu ya. Terjadi kan? Dan tidak terkontrol, maksudnya terjadi dan terjadi hal seperti itu gitu, apalagi kalau yang di sana Kabupaten Kaltara sana, siapa yang tahu gitu. Ya, oke, silahkan yang lain. Dan itu muka air tanahnya kan jadi naik ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa rumah sakitnya masih pakai air tanah, Mbak? Kurang tahu sih, Bu, itu di ininya, di musolanya sih, Bu, saya pas itu nyobanya. Iya, karena mestinya kalau dia rumah sakit tentu harus pakai air PDAM kan. Iya, Bu, Kalau harusnya gitu. Nggih. Nah iya, kalau air PDAM itu kan airnya ada di pipa ya. Kenapa kalau di kota kayak kota Surabaya ya jangan pakai air tanah, karena apalagi itu rumah sakit gitu. Kalau aku yang di situ bisa jadi masalah tuh, Mbak. Bisa tak masalahin rumah sakitnya. Bisa tak komplain dan tak dan bukan komplain, bukan ini ya, tapi memberi ini dan bisa jadi tak urus kenapa dia masih pakai air tanah kan, berarti gitu. Sedangkan kan harus pakai air
PDAM. Oke, Mbak, makasih. Yang lain silakan. Tadi ada yang kepikiran Vipo, terus ada yang curhat tentang ini apa itu? Tentang yang ada dialami gitu. Yang lain bagaimana? Silakan. Oh, nggak ada yang bersuara toh. Oke. Ini terus saya harus bagaimana nih kalau meminta kalian bersuara, nggak ada yang bersuara. Hah? Oke, kalau gitu saya minta Anda diskusi, nanti kita ketemu lagi ini ya, melihat filmmu bersama, dan ini yang tadi yang pertama adalah classify, identify, dan classify apa itu limbah ya. Ini adalah bukan limbah, identifikasi B3 ya. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 itu bicara tentang packaging. Packaging itu tulisannya piye toh? Packaging. Ya. Nah, kelompok 2 bicara tentang benar ya, packaging itu gitu ya. Tentang packaging. Ini 14 menit. Jadi Anda melihat bersama, ini kelompok 2 ya. Ininya ada di sana. Terus kelompok 3 bicara tentang labeling. Sebentar. Ini ya. Oke. Ini ada 3 kelompok ya. Saya breakout jadi 3 kelompok. Aduh. Natrum 2, natrum 3. Kok belum ada? Ini gimana ya blackout room-nya ya? Blackout room, add room. Oke, ini add room-nya yang sebentar. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak, sebentar. Saya masih kerja, Pak. Saya masih ngajar. Sebentar, 1 menit, Pak. Sebentar. Ada orang ngirim barang, ini barangnya agak besar, jadi bingung aku. Ini ini ya, tak pindah ya. Ada 3 orang, pindah ke room 3. Kalian kenalan deh di room itu. Diem aja, nggak mau kenalan sama aku. Oke, ini yang room 3, kemudian ke room 2, kemudian room 3. Oke, tak open room. Silakan ya. Halo Mbak, Mas. Silakan nonton. Baik, Bu. Kenal-kenalan situ. Ken, kode absennya tahu nggak Ken? Lupa ya. Oh ya. Nggak tahu.
Boy, how I love to take things. Ini dari room 1, Mbak Anissa, Bima, Kamdana, Daryl, Jonathan, Tasya, apakah ada ini bisa bercerita ke temanmu tentang apa itu? Tentang video yang kamu lihat? Silahkan. Siapa yang mau bicara? Halo, Anissa. Nggak ada semua di sini. Anissa, Aulia, Bima, Hamdana, Daryl, Jonathan, Tasya. Ya, ada Bu. Jadi Ya. tadi di video itu ngejelasin tentang klasifikasi ada atau identifikasi dari sebentar, Bu. Ya, identifikasi dari B3 sendiri. Nah, itu ada sekitar berapa kelompok? Ada 9 kalau nggak salah, Bu. Nah, itu tuh dibagi-bagi. Jadi misalnya yang pertama itu ada bahan peledak, terus bahan peledak itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa klasifikasi atau beberapa bagian. Jadi kayak ada bahan peledak yang memiliki ada bahaya proyeksinya, misalnya kayak peluru gitu. Terus selanjutnya itu di kelompok kedua itu bisa ada cairan yang mudah terbakar, terus bisa kayak parfum atau cat, terus ada juga kayak padatan yang mudah terbakar. Nah, padatan yang mudah terbakar ini ntar ada klasifikasinya lagi, kayak misalnya padatan yang mudah terbakar, bahan yang mudah terbakar secara spontan, atau bahan yang berbahaya ketika basah. Nah, terus ada juga klasifikasi yang lain kayak bahan yang bersifat oksidator, kayak misalnya hidrogen peroksida, terus atau kalsium klorat. Terus misalnya juga ada pupuk dan pengeras atau akselerator amonium nitrat. Terus juga ada zat beracun. Nah, itu zat beracunnya biasanya ada yang seperti nikotin atau arsenik, terus ada juga zat yang menular. Lalu klasifikasi selanjutnya itu ada bahan radioaktif. Nah, biasanya zat radioaktif ini itu yang mengandung tritium atau bahan bakar nuklir. Nah, terus ada bahan korosif. Itu biasanya kayak baterai asam timbal dan degaser, ya kayak gitu. Sama yang terakhir itu ada kayak bahan berbahaya yang nggak diklasifikasiin di yang udah disebutin sebelumnya, kayak misalnya baterai lithium atau zat yang menimbulkan bahaya pada lingkungan. Oke. Jonathan, ada tambahan? Daryl? Halo. Jonathan, Hamdan, Daryl, Anissa? Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Tasya tadi, Zu. Oke. Kalau saya tanya di kelompok 1 yang lihat videonya lengkap ya mestinya, mengapa mengenali identifikasi itu penting ya? Kenapa Mbak Aulia, Mas Daryl, Hamdana? Anissa? Daryl ada di sini kah? Iya, Bu. Ya, kenapa Anissa? Anissa jurusan apa? Saya jurusan kimia, Bu. Oh, apalagi kimia, oke. Ya, mestinya bisa bicara banyak kalau tentang kimia. Iya, Bu.
Kalau misalnya dari yang saya lihat sendiri, pentingnya itu agar tahu bahan mana yang memang berbahaya, misalnya untuk dicium atau misalnya kena kulit seperti itu. Nah juga semisal nanti bahannya harus dikemas atau ditandai, diberi label. Nah apalagi nanti saat transportasinya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu, Bu. Mungkin dari teman-teman saya yang lain ada yang ingin tambahkan? Ya, Hamdana, Daryl. Oke. Jadi mengidentifikasi itu penting, mengenali karakteristik itu penting karena kita harus tahu karena tidak semuanya itu pertama kita harus tahu bahayanya ya, sehingga orang itu jadi aware. Oh, kalau termasuk dia yang eksplosif berarti harus bagaimana gitu ya. Itu penting. Kemudian nanti di dalam pengemasan atau ini tuh ada yang disebut compatibility. Jadi apakah masing-masing zat itu bisa lebih kalau deketan atau bercampur atau bagaimana itu bermasalah atau tidak. Begitu ya Anissa, kamu orang kimia kan mestinya lebih paham tentang itu ya. Iya Bu, benar Bu. Oke. Hamdana sama Daryl, kamu ada di mana? Bu. Ya. Ya Daryl. Ya, kurang lebih ada tambahan? Gitu. Kalau kita udah tahu tentang identifikasinya, kita udah bisa gimana cara menanganinya dan sebagainya. Oke. Hamdana? Hamdana Taki Samboro. Mas? Ya udah, kita beralih ke terima kasih ya kelompok 1. Video yang lainnya bisa dilihat juga. Sekarang kita berpindah ke kelompok 2 tentang Mas Brananda, Faiz, sama itu. Terima kasih Mas. Ini yang lain-lainnya ya. Oke. Siapa ini room 2? Iya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 coba menjelaskan apa yang kami diskusikan tadi. Jadi di video yang udah kami lihat itu menjelaskan bagaimana cara mengemas bahan atau material berbahaya untuk pengiriman. Terus tadi di video itu ada 3 jenis kemasan. Ada bulk, non-bulk, sama exception. Kalau yang non-bulk itu packaging buat yang besar. Terus sedangkan yang bulk itu lebih kecil dari yang non-bulk. Terus sama ada exception. Kalau contohnya yang bulk tadi itu kayak galon kayak gitu. Terus habis itu di situ di video itu juga dijelasin ada pasal-pasal dan ada tabel-tabel gitu. Nah, dari tabel-tabel itu kan tadi ada yang 3 jenis packaging itu kan, yang bulk, non-bulk, sama pengecualian. Nah, di situ tuh di tabelnya lagi ada angka-angka yang mengacu pada pasal-pasalnya. Jadi di situ dilihat dulu packagingnya apa, terus dilihat angka di tabelnya tadi. Nah, dari angkanya itu dibuat lihat pasalnya. Nah, pasalnya itu berisi tentang regulasi-regulasi yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam pengemasan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Indana. Siapa lagi? Ya, mungkin saya sedikit. Selain itu, di situ juga menjelaskan tentang UN simbol mengenai packaging. Itu yang dinilai kayak seperti packaging identification code. Kalau misalnya A1 itu tabung, kalau misalnya G itu kardus kayak seperti itu. Terus ada beberapa tes kayak
hydrostatic test pressure, terus ada kode untuk specific gravity-nya, location of manufacture-nya. Kalau misalnya Amerika biasanya tulis USA dan manufaktur simbol. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa ditambahkan brand Anda. Oke. Ya. Ya, silakan. Boleh kok. Ini syaratin siapa aja boleh. Oke. Ya. Ya, terima kasih Brananda. Ada yang lain dari kelompok 2? Saya mau nambahkan sedikit aja mungkin. Boleh, silakan. Ya, jadi kalau berdasarkan teman-teman kelompok saya yang udah nambahin yang dijelasin lebih ke arah peraturan tertulis yang harus diketahui buat shipper kalau mau ngirim barang-barang B3. Jadi di pasal-pasalnya itu jelasin ada ship responsibility, jadi jelasin tanggung jawab shippernya itu bagaimana. Terus juga ada pasal yang jelasin definisi. Jadi jelasin definisi dasar dari packaging ini ada packaging, outer packaging, single, combination, composite. Terus juga jelasin definisi mungkin barang-barang yang mau dikirim kayak aerosol dan lain-lain. Terus juga sama yang terakhir jelasin peraturan bagi orang yang bertanggung jawab atas barang yang dikirim. Jadi kayak ada data sheet gitu, namanya product information sheet. Jadi ada deskripsi packagingnya, ada tipenya, terus kuantitas yang mau dikirim sama gambar ilustrasi packagingnya. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini apa? Ada 3 wakil, Indana, Brananda, Carol yang menjelaskan tentang packaging bahan B3 itu harus diatur. Nah, nanti itu akan saya jelaskan apa yang disebut sebagai safety data sheet ya, yang itu memang global ininya apa itu? Artinya ada konvensi yang seluruh dunia itu sama gitu ya. Oke. Ada yang mau nambahin lagi kelompok 2?
Oke, sudah kalau dirasa lengkap, terima kasih ya. Saya tuh tadi saya tanya pada diem, terus ini biar siapa tahu butuh ngobrol sama temennya dulu gitu ya. Dan terima kasih ini kelompok 2-nya cukup lengkap. Yang di room 3 silakan sekarang. Oke Ibu, izin. Ya, boleh silakan. Oke. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 yang memaparkan hasil diskusi kami. Jadi terkait dengan marking and labeling hazardous material. Secara garis besar intinya terkait dengan packaging juga, tapi lebih mengatur mengenai marking dan labeling. Jadi marking itu semacam penanda-penandanya yang ada di sebuah kemasan produk, terutama produk yang mengandung material berbahaya, dan untuk labelingnya itu merupakan label-label indikator penanda seperti apa bahan yang dikemas, isi dari produk itu tuh apa saja. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu terkait marking dan labeling. Jadi tanda atau marking ini harus punya kriteria sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Mencantumkan UN number, jadi United Nation number, terkait dengan barang yang terkandung di dalamnya itu apa saja. Terus juga harus memiliki nama teknis dan juga mencantumkan nama dan alamat dari penerima maupun pengirim barangnya. Terus terkait marking juga itu diatur dalam marking requirement, jadi merupakan ketentuan-ketentuan terkait dengan standar kualitas dari marking atau tanda yang diberikan pada paket barangnya sebelum dikirim. Jadi ketentuannya ini seperti marking atau tandanya itu harus tahan lama, terus di print juga ditempelkan di permukaan produknya, terus juga tampilan marking itu harus kontras dari background si kemasan produknya, terus juga tidak boleh terhalang dan juga harus diletakkan jauh dari label-label lainnya supaya terbaca. Nah, untuk marking ini sendiri punya aturan tambahan kayak semisal barangnya itu punya kriteria khusus lah. Semacam misalkan barangnya berupa cairan berbahaya itu seperti apa harus treatment khususnya, terus apabila mengandung racun itu seperti apa, terus juga apabila mengandung zat yang menular harus diberikan tanda seperti apa gitu. Dan juga di sini mengatur dalam marking ini juga mengatur berapa jumlah limit dari barang yang bisa dikemas dalam satu kemasan. Seperti itu untuk yang marking. Sedangkan untuk yang labeling atau pelabelan itu diatur dalam labeling requirements. Ya. Itu merupakan ketentuan atau peraturan yang membahas mengenai label. Jadi dari mulai warna, ukuran, dan bentuknya itu mewakili atau merepresentasikan terhadap barang yang dikemas. Nah, ini label ini juga berfungsi sebagai indikator pertama karena yang menandai material berbahaya yang ada di dalam kemasan tersebut. Karena kan kalau misalkan kita mengirim itu harus melalui distributor. Nah, distributor ini tidak perlu lagi membuka-buka bungkusnya lagi atau ya pokoknya ngecek isinya. Jadi cukup melihat dari labelnya itu seperti apa kriteria dari bahan yang dikemas. Nah, untuk labeling ini juga punya ketentuan tambahan. Jadi ketentuan tambahannya itu dibahas dalam modul khusus sebenarnya terkait dengan panduan labeling requirement. Nah, untuk peletakan label ini juga penting. Jadi peletakan label itu harus berada di permukaan, terus juga berada dekat dengan label pengiriman. Ya, ketika label bahaya utama dan tambahan, maka label-label tersebut diletakkan bersebelahan. Jadi ada kriteria khusus terkait bahan tertentu yang memang memiliki sifat bahaya. Ya, kayak misalkan diletakkannya berdampingan untuk labelnya. Juga pastinya untuk label ini juga harus memiliki warna yang kontras dengan background kemasan.
Ya, terima kasih Mas Rehan. Temennya ada yang mau nambahin? Ingin menambahi sedikit, Bu. Boleh, silakan. Siapa Jadi ini? kesimpulannya itu dalam melakukan marketing dan labeling ini tidak berdasarkan keindahan dari packagingnya, tetapi ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi, di mana tujuannya untuk memudahkan dalam pengiriman maupun dalam memuat paket-paket yang berisi bahan berbahaya ini. Seperti itu. Ya, jadi memang apa itu untuk labeling sama marking itu memang itu tadi yang penting orang itu aware, oh itu bahaya, dari jauh udah tahu karakteristiknya apa gitu ya. Jadi kan ada ukuran label itu harus berapa gitu. Kalau di Indonesia itu minimal itu 10 kali 10 untuk simbolnya, bentuknya jajaran gini, bukan jajaran gini, apa namanya, belah ketupat itu ya. Kalau label itu minimal 15 kali 20 gitu. Itu ininya. Jadi terlihat warnanya kuning gitu ya. Jadi orang itu langsung alert terhadap oh ya gitu. Kalau warnanya pink, muda, pastel itu kan nggak ketok juga gitu ya. Kalau kuning gitu kan spotlight gitu ya. Jadi bisa langsung pas gelap juga langsung bisa ini. Jadi semuanya ada tujuannya ya. Oke, terima kasih atas diskusinya kelompok ini. Nanti minggu depan kita masih ngomongin soal labeling ya. Masih ada SDS dan sebagainya. Untuk tugas kelompok nggak ada kesulitan ya. Nanti kita diskusikan setelah UTS. Begitu. Kalau sudah, kuliahnya sampai di sini ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat bermalam minggu. Tadi kan udah punya temen nih, bisa nambah ngobrol, temennya udah nambah. Begitu ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Yuk.